warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak semuanya, kelas 6 Bilal bin Robbah. Kembali lagi belajar bersama Miss Carmila hari ini. Nah abang kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya, meskipun kita belajarnya masih dari rumah. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Ikutin Miss ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi serta menyenangkan. Abang kakak, tonton video ini dari awal hingga akhir ya. Nah, kita mulai pembelajaran kita ya. Nah, kita lanjutkan materi kita di tema 5 wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 3 dengan muatan ajar, IPA, dan bahasa Indonesia. Silahkan abang kakak dibuka buku tematiknya pembelajaran 3 di subtema 3. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah membuat magnet secara tepat. Yang kedua, dengan membaca petunjuk, siswa mampu mempraktikkan mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, bang kakak, kita awali dengan materi IPA. Nah, pada materi IPA kita sudah mempelajari apa itu magnet, kemudian jenis-jenis magnet, sifat-sifat magnet, dan medan magnet. Nah, abang kakak, tahukah abang kakak bahwasanya kita juga bisa membuat magnet? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari percobaan membuat magnet. Jadi, ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk membuat magnet. Nah, percobaan pertama, tujuan percobaannya itu yaitu membuat magnet dengan cara digosokkan. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama magnet, yang kedua paku ukuran besar 1 buah, dan yang ketiga paku ukuran kecil 15 buah. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. Nah, bang kakak, jadi kita menggosokkan paku tersebut pada magnet itu harus satu arah ya. Nah, itu yang pertama kita lakukan 5 kali. Yang kedua, dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Nah, kita bisa lihat ya apa yang terjadi. Nah, kemudian catat pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Nah, yang keempat, gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 15 kali. Ya, jadi kalau tadi yang pertama 5 kali, nah sekarang kita tambah menjadi 15 kali ya. Nah, kita lihat ya, dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Jadi kita dapat lihat berapa jumlah paku kecil yang menempel. Nah, kita catat pada tabel. Kemudian yang ketujuh, gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 30 kali. Nah, kemudian catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Jadi, cara yang pertama tadi dengan cara menggosokkan paku ya satu arah ke magnet ya. Yang pertama tadi dengan sebanyak 5 kali, kemudian 15 kali, dan 30 kali. Nah, kita akan lihat perbedaan jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar tersebut. Nah, pada percobaan kedua, nah ini tujuan percobaannya yaitu membuat magnet dengan cara induksi, yaitu dengan cara mendekatkan ya besi kepada magnet ya. Kita akan melihat ya berapa kekuatan medan magnet tersebut untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama yaitu magnet, yang kedua penggaris, dan yang ketiga paku besar, dan yang keempat adalah paku kecil. Nah, langkah-langkah percobaannya, yang pertama, dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. Nah, jadi yang kita dekatkan ya magnet tersebut pada paku besar dengan jarak 6 cm. Kemudian yang kedua, dekatkan paku kecil ke paku besar ya.
Yang ketiga, catat pada tabel jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Jadi setelah paku besar tadi didekatkan pada magnet dengan jarak 6 cm, nah berapa jumlah paku kecil yang dapat ditarik oleh paku besar tersebut. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama lagi ya. Kita dekatkan kembali paku besar ke magnet dengan jarak 4 cm. Jadi jaraknya lebih dekat lagi ya. Nah, kita lakukan berulang, kemudian kita dekatkan paku besar kepada paku kecil ya. Berapa jumlah paku kecil yang dapat menempel pada paku besar. Nah, kemudian jaraknya kita dekatkan lagi menjadi 2 cm dan kita lakukan lagi berulang sampai jarak ya magnet dengan paku besar itu 1 cm. Ya, jadi kita bisa lihat nanti perbedaan jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Nah, itulah tadi percobaan kedua membuat magnet dengan cara induksi. Dan pada percobaan ketiga, ya tujuan percobaan ketiga itu yaitu membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Nah, jadi kita membuat magnetnya dengan cara mengalirkan arus listrik pada paku besar. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah baterai, ya, kemudian yang kedua adalah kawat, nah ini panjangnya 15 cm, kemudian paku besar, dan yang keempat adalah paku kecil. Adapun langkah-langkah percobaannya adalah yang pertama, kita lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. Kemudian yang kedua, tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif dari baterai. Nah, yang ketiga, dekatkan paku besar pada paku kecil. Jadi, setelah kita lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali, ya, nah, yang kawat tersebut ujung-ujungnya sudah kita tempelkan pada kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Nah, kita lihat berapa jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar tersebut. Kemudian catat pada tabel apa yang terjadi. Nah, kemudian kita lakukan kembali hal yang sama dengan mengubah lilitannya menjadi 10 kali dan 20 kali. Jadi ketika lilitannya kita tambah lagi ya 10 kali dan 20 kali, maka kita bisa melihat perbedaan jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar tersebut. Nah, itulah ya 3 cara percobaan membuat magnet. Yang pertama tadi dengan cara menggosokkan paku besar ke magnet, kemudian cara kedua yaitu dengan cara induksi, yaitu mendekatkan paku besar ke magnet, dan yang ketiga dengan cara mengalirkan arus listrik. Nah, abang kakak, karena kita belajarnya jarak jauh, maka kita tidak melakukan percobaan tersebut di sekolah, namun abang kakak bisa mempraktikannya di rumah. Nah, abang kakak silahkan simak video berikut ini tentang cara membuat magnet. Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq kelas 6 tema 5 subtema 3 muatan IPA, cara pembuatan magnet. Tahukah kamu bahwa magnet mempunyai medan? Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Lalu, bagaimana cara membuat magnet? Mari kita simak video berikut ini. A. Pengertian medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat dilihat, namun dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. B. Cara pembuatan magnet dengan digosokkan. Ada 3 cara pembuatan magnet. Yang pertama yaitu dengan cara digosokkan. Kalian bisa menyimak pada gambar berikut. Gosokkan besi atau baja dengan magnet searah kurang lebih 5 menit. Kemudian dekatkan besi tersebut pada jarum
Jika besi tersebut dapat menarik jarum, artinya besi tersebut memiliki sifat kemagnetan. C. Cara pembuatan magnet dengan induksi. Pembuatan magnet yang kedua adalah dengan cara induksi. Cara pembuatan magnet dengan cara mendekatkan sebatang baja atau besi dengan sebuah magnet. Kalian bisa menyimak pada gambar berikut. Ketika magnet dijauhkan dari batang besi, maka besi akan kehilangan sifat kemagnetannya dan tidak dapat menarik paku-paku. Sedangkan jika didekatkan namun dapat menarik paku, artinya besi atau baja tersebut mengandung magnet. D. Cara pembuatan magnet dengan elektromagnet. Pembuatan magnet yang ketiga yaitu dengan cara elektromagnet, yaitu dengan mengalirkan arus listrik pada baja atau besi. Elektromagnetik termasuk jenis magnet sementara. Hal ini karena ketika arus listrik diputus, maka sifat kemagnetan bahan akan hilang dalam hitungan detik, sehingga menyebabkan jarum-jarum yang semula menempel pada paku akan jatuh atau terlepas. Di antara cara pembuatan magnet, manakah pembuatan magnet yang bersifat tetap? Tulis jawabanmu di. Nah, Bang Kakak, kita lanjutkan ke materi bahasa Indonesia. Nah, ayo kita praktikkan cara mengisi formulir pengiriman barang yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari ya mengisi formulir pengiriman barang. Nah, untuk hari ini kita akan mempraktikkan mengisi formulir pengiriman barang. Nah, sebelumnya baca petunjuk pengisian formulir pengiriman barang berikut. Nah, adapun petunjuk pengisian formulir pengiriman barang tersebut adalah yang pertama, data penerima. Isilah data penerima dengan huruf besar. Nah, maka kita mengisi formulir tersebut dengan huruf besar atau huruf kapital. Yang kedua, isilah nama awal penerima dengan jelas dan benar. Dan yang ketiga, isilah nama akhir penerima dengan jelas dan benar. Nah, misalnya penerimanya namanya adalah Akila Zulmi, maka di nama awal kita tulis Akilah, kemudian di nama akhirnya kita tulis Zulmi. Nah, kita tulis dengan jelas dan benar. Kemudian yang keempat, isilah alamat lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan dan kecamatan. Jadi kita tulis secara lengkap ya. Kemudian yang kelima, isilah kota atau kabupaten di mana penerima berdomisili. Kemudian yang keenam, isilah provinsi di mana penerima berdomisili. Kemudian yang ketujuh, isilah kode pos wilayah di mana penerima berdomisili. Nah, kenapa kita harus menuliskan kode posnya? Nah, ini untuk memudahkan kurir dalam mengirimkan barang. Nah, kemudian yang keempat, isilah nomor telepon penerima. Nah, alasan pencantuman nomor telepon ini adalah agar kurir bisa menghubungi penerima untuk menginformasikan ya kesesuaian barang dan alamat pada alamat tersebut, atau untuk ini menghubungi penerima jika terjadi hal-hal lain ya. Nah, kemudian pada data pengirim ya yang perlu kita isi, yang pertama adalah isilah nama pengirim dengan huruf besar. Nah, jadi kita gunakan huruf besar atau huruf kapital juga ya. Kemudian yang kedua, isilah nama awal pengirim dengan jelas dan benar. Kemudian isilah nama akhir pengirim dengan jelas dan benar. Jadi kita tuliskan nama awal dan nama akhir pengirim dengan jelas dan benar. Kemudian yang keempat, isilah alamat lengkap pengirim. Nah, ini nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan dan kecamatan. Jadi alamat tersebut juga harus kita tuliskan secara lengkap. Kemudian yang kelima, isilah kota atau kabupaten di mana pengirim berdomisili. Yang keenam, isilah provinsi di mana pengirim berdomisili.
Yang ketujuh, isilah kode pos wilayah di mana pengirim berdomisili. Dan yang kedelapan, isilah nomor telepon pengirim. Nah, data lainnya, yang pertama itu tulis tempat dan tanggal pengiriman pada kolom bagian di kiri bawah. Kemudian yang kedua, tulis tanda tangan dan nama jelas pada kolom bagian kiri bawah. Kemudian yang ketiga, kolom yang berada di bagian kanan bawah untuk tanda tangan petugas. Nah, abang kakak perhatikan. Nah, inilah formulir pengiriman barang dalam negeri. Nah, sekarang latihan abang kakak di rumah. Ya, isilah formulir berdasarkan petunjuk di atas. Jadi, abang kakak silahkan isi formulir pengiriman barang negeri berikut ini. Nah, di sini ya kita bisa lihat ada data penerima dan di sini ada data pengirimnya ya. Jadi cara dan petunjuknya tadi sudah ada di slide sebelumnya. Nah, di sini ya kita tuliskan tanggal pengiriman dan di sini adalah tanda tangan dan nama lengkap pengirim dan di sini adalah tanda tangan petugas. Jadi silahkan abang kakak kerjakan latihannya dan jangan lupa dikirimkan melalui WA Miss. Itulah pelajaran kita hari ini. Nah, Miss ingatkan kembali untuk tetap semangat belajarnya dari rumah, tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan melaksanakan ibadah hariannya. Jangan lupa latihan-latihannya dikerjakan dan dikirimkan melalui WA Miss. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah.